Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya Ayu Pratiwi, perawat Riyadh Saudi Arabia. Nah, kali ini saya akan memberitahu informasi ini sangat penting kalau pengen kerja dan tinggal di Arab Saudi, karena ini ada aplikasi-aplikasi yang wajib Anda download dan Anda gunakan di Saudi Arabia. Ini untuk semua aktivitas di Saudi Arabia. Tapi sebelumnya tolong di subscribe ya YouTube saya, agar saya lebih semangat untuk memberikan informasi-informasi seputar Saudi Arabia. Terima kasih semuanya. Ini ada 4 aplikasi yang akan saya share ke teman-teman. Pertama itu Abser. Jadi Abser itu nanti akan saya kasih tunjuk di sebelah sini gambarnya. Abser, saya akan menjelaskan ini Abser. Abser itu sendiri itu apa sih, Kayu? Jadi Abser itu aplikasi yang harus kalian punya. Daftar Abser itu nanti kalian sendiri bisa, atau rumah sakit atau company. Kemarin saya dari rumah sakit saya sendiri itu daftarkan, jadi pakai iqomah kalian, nanti password, jadi di inti itu semua data kalian ada di situ. Jadi kalau misalkan kalian perpanjang iqomah, perpanjang KTP di sana. Kalau misalkan untuk drive license surat terangan mengemudi, itu ngurusnya di situ. Pokoknya itu tuh urusan kependudukan di Arab Saudi itu nanti pakainya Abser. Nanti Abser itu connect ke Jawazat. Jawazat itu Kementerian Dalam Negeri yang ngurusin tentang kependudukannya. Dan mereka mempunyai aplikasi namanya Abser. Jadi kalau kalian mau misalkan apapun itu kalian pakai Abser. Termasuk kalau kalian ada pembayaran yang menunggak gitu, dipakai Abser. Nanti Abser itu yang data kalian semua. Jadi kalau misalkan nggak ada iqomah, kalau yang kaburan gitu susah kemana-mana karena udah pakai elektronik semua aplikasinya. Jadi ya bisa dikatakan itu KTP elektroniknya Saudi lah istilahnya. Jadi semua data kalian, aktivitas kalian, kalau kalian mau pergi ke luar negeri nanti akan jelas tuh izin visanya di situ semuanya ada. Bisa kalian pergi dari Arab Saudi tanggal berapa, masuknya tanggal berapa. Jadi kalau kalian kabur ketahuan di situ. Terus untuk izin umroh atau haji di situ juga ada. Yang haji ya, yang penting tuh haji. Nanti akan di situ juga tasrehnya, karena di sini haji 5 tahun sekali. Jadi nanti kalau kalian udah sekali haji, nanti mau haji lagi tahun berikutnya itu nggak bisa. Nanti akan ada tulisannya legal atau ilegal gitu. Kalau kemarin kan saya 2019 tuh hajian, jadi 19, 20, 2021. Nah berarti saya belum bisa nih haji lagi, harus 5 tahun kemudian. Nah di tulisan di Abser saya itu ilegal, jadi saya nggak bisa untuk hajian lagi, harus nunggu 5 tahun kemudian. Jadi itulah gambaran seputar Abser. Terus kedua itu Sehati. Jadi aplikasi Sehati ini aplikasi yang baru setahun setengah ini ada. Ini untuk kita yang vaksin. Jadi kalau vaksin di sini tuh nggak langsung datang ke rumah sakitnya, tapi harus download aplikasi Sehati, namanya Sehati. Dia akan saya tulis di sini aplikasi Sehati. Aplikasi Sehati itu nanti sama. Jadi kita pakai iqomah, terus itu pakai password juga. Di situ nanti verifikasi pakai nomor HP kita. Jadi ada nomor HP yang nggak boleh diganti-ganti. Nanti nomor itu connect semua, aplikasi Sehati, iqomah, Abser semuanya connect di situ. Jadi nanti download aplikasi itu, masuk, ada profile kalian di situ. Terus nanti kalian klik untuk appointment, janjian untuk vaksin. Nah nanti ada beberapa rumah sakit yang sudah direkomendasikan oleh Ministry of Health atau Kementerian Kesehatan Saudi Arabia. Jadi nanti akan di situ nanti ada kadang-kadang itu yang not available, berarti tidak tersedia. Dalam arti itu udah full, udah penuh. Cari lagi sejam kemudian atau nanti malam. Jadi nanti kalian bisa appointment di situ, nanti akan dapat saat jam-jam yang emang nggak jam-jam sibuk. Jadi nanti dapat janjian appointmentnya di aplikasi. Jadi nanti ada tulisannya
tanggal misalnya hari tanggal 9 nih, 9 Agustus, berarti nanti kalian mau pilih yang mana. Biasanya ada beberapa tanggal yang dikasih sama mereka, nanti sesuaikan saja tanggal berapa yang kalian inginkan dan jam berapa. Nanti udah itu nanti akan ada barcode-nya. Nanti barcode itu akan ditunjukkan ke petugas saat kita vaksin. Nanti udah dapat nih barcode-nya, udah ada lokasi di rumah sakit mana yang kita tuju, yang available, yang tersedia, udah pergi ke rumah sakitnya, nanti tinggal tunjukkan barcode-nya bahwa kita udah janjian, ada janjinya appointment di aplikasi Sehati, ini buktinya, udah gitu. Nah, aplikasi Sehati nanti akan ada namanya sertifikatnya, jadi kita buka aja sendiri. Udah setelah divaksin kita akan dapat yang namanya medical report, jadi itu sertifikat namanya. Sertifikat itu nanti akan dikonekkan lagi ini ke aplikasi lain namanya Tawakalna. Oke, jadi nanti di Sehati nanti akan ada sertifikat itu first dose atau second dose, nanti yang second dose. Oke, udah Sehati, aplikasi Sehati udah, kita ke aplikasi yang namanya Tawakalna. Tawakalna ini tuh paspornya kesehatannya Saudi Arabia. Jadi kalau kita pergi kemana-mana, kita buka aplikasi Tawakalna, kasih lihat nih, ini saya sudah divaksin, saya belum divaksin, saya terinfeksi virus COVID-19, karena data dari Abster, dari Sehati itu connect ke Tawakalna. Jadi kalau kita pergi ke rumah sakit, kita tunjukin iqomah, KTP, jadi semua itu terkonek semua. Jadi kalau yang belum vaksin, nanti itu connect ke Sehati. Nanti di dalam Tawakalnanya itu akan ada tulisan not infection, jadi belum divaksin dan tidak terinfeksi, itu belum bisa buat pergi ke tempat publik. Di Tawakalna itu sama seperti semuanya, itu nanti masukin nomor iqomah dan password kalian, nanti langsung muncul itu ada foto, ada kayak barcode-nya itu. Ada beberapa warna yang ada di Tawakalna, ada warna abu-abu, hijau, hijau muda, hijau tua, itu beda-beda ya. Nanti akan saya buatkan sendiri, itu aplikasi Tawakalna sendiri. Jadi kalau misalkan nanti dari luar negeri, itu akan ada tulisan juga kok, dari luar negeri harus karantina beberapa hari. Jadi kalau kita pergi pun, kita kan ditunjukin Tawakalna tuh, Tawakalna kita warnanya beda, jadi kita nggak akan bisa masuk ke tempat publik. Dan sekarang itu wajib 2 dosis Tawakalnanya, jadi harus yang hijau tua banget, yang terang. Jadi kalau first dose itu kemarin boleh, tapi sekarang itu per 1 Agustus itu semuanya harus second dose, jadi 2 dosis komplit, jadi harus seperti itu. Oke, seperti itu Tawakalna. Jadi nanti kita pakai aplikasi Sehati dan Tawakalna itu koneksi ya, untuk pergi ke tempat publik Tawakalna, seperti itu. Jadi ini jelas kalau orang yang sedang terinfeksi nggak akan bisa kemana-mana, karena mereka nggak akan bisa masuk ke tempat umum karena udah dilarang, karena harus dilihatin Tawakalnanya, seperti itu. Terus aplikasi yang keempat yaitu Etamarna. Etamarna ini aplikasi khusus untuk yang ingin pergi umroh atau haji. Jadi umroh khususnya ya ini. Jadi nanti kalau kalian yang di Arab Saudi pengen umroh, itu harus download Etamarna di Play Store atau di App Store. Nanti download Etamarna, masukin lagi password sama iqomahnya, iqomah passwordnya masukin. Nanti akan ada di situ pilihan mau umroh, mau sholat fardu di Masjidil Haram, atau mau ke Masjid Nabawi, ke Raudah, nanti akan ada di situ. Sama halnya seperti Sehati tadi, itu akan ada semua tanggal-tanggal, nanti akan ada di situ tulisan yang available yang mana, yang tersedia yang mana, nanti akan ditunjukkan tanggal berapa, jam berapa, nanti akan ditunjukkan. Jadi itu juga rezeki-rezekian cepat-cepatan. Oke? Jadi kadangan di sini bisa dibuka aplikasi itu sekitar jam 12 siang. Jam 12 siang itu lewat 5 menit gitu boleh dibuka, nanti insya Allah akan ada kotanya untuk umroh. Jadi itu rezeki-rezekian juga, tapi nanti kalau misalkan nggak bisa dibuka, buka di jam-jam yang emang bukan jam-jam sibuk, nanti insya Allah akan ada
tanggal yang tersedia, tinggal daftar, udah tersedia tanggalnya, langsung pergi ke Mekah. Nanti tunjukin aja aplikasinya, tasrehnya, bahwa sudah ada tasreh, berarti boleh. Kenapa seperti ini sekarang? Umroh kok sekarang pakai izin, bukan seperti yang dulu. Balik lagi sekarang zaman pandemi 1,5 tahun ini semuanya pakai aplikasi. Jadi harus benar-benar kita ikutin modernisasi sekarang, semuanya harus teknologi. Jadi kalau umroh itu harus dibatasin. Kalau sekarang tuh 60.000 orang per hari, itu per 1 Agustus 2021 seperti itu. Jadi nggak boleh sembarangan, apalagi sekarang penerbangan internasional sudah dibuka dan umroh internasional sudah dibuka. Jadi semakin banyak orang, semakin sedikit juga kuota yang akan kita dapatkan di saat di aplikasi Etamarna seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih. Maaf kalau saya kecepatan. Ini ada urusan lagi, tapi saya tadi berpikir untuk memberitahukan ke teman-teman karena ini penting, karena per tanggal 1 Agustus kemarin itu semuanya udah berbeda karena umrah udah dibuka internasional. Umat yang di dunia muslim Indonesia, di Indonesia itu harap bersabar karena di Indonesia masih ada kasusnya, masih banyak, jadi belum bisa berangkat ke Arab Saudi. Insya Allah saya berdoa semoga Indonesia bisa masuk ke Saudi lagi, dibuka jalannya. Insya Allah kasus-kasus di Indonesia segera berkurang, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Syukran.